Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bersyukur pada Allah atas segala nikmat karunia Allah. Salawat salam semoga terlimpah tercurah kepada baginda kita Habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan diri saya, termasuk juga siapapun yang ada di sini, untuk meluruskan niatnya, ya. Niat karena Allah, agar mendapat pahala dan ridho Allah. Apapun yang menjadi ilmu, itu hanya sekedar ilmu saja nantinya. Minimal antum dapat ilmu, tapi duduknya bersama majelis ilmu dapat pahala sudah. Ilmu masuk ke kita memang perintah Allah. Tapi ujung dari ilmu adalah diterapkan atau tidak itu ilmu. Al ilmu bidarsi qomat wal tafa'at. Begitulah memang tuntutan ilmu. Ada orang yang belajar tahsin hebat, sampai kitab Jazariyah dihafal. Sudah ada yang kenal kitab Jazariyah? Tuhfatul Atfal? Iya, syukurlah, alhamdulillah. Hafal tuh, yaqulu roji rahmatal ghafuri dauman Sulaimanu wal jamjuri alhamdulillahi musollian ala Muhammadin wa alihi wa man ta'ala. Hukum-hukum tajwid hafal Ibu? Sudah insyaallah hafal Bu? Bu? Ada hafal? Idhar, idgham, iqlab, ikhfa hafal? Iya. Pentingnya kalau ditanya bisa itu hanya sekedar sekolah aja, SMA, SMP. Huruf idhar ada berapa, Neng? Udah tahu ya, misalkan tahu saja hurufnya ada 6. Kata siapa? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, atau di dalam kitab Tuhfatul Atfal terus disampaikan hurufnya tuh ada 6. Kata siapa ya? Kata kitab. Bagaimana bunyinya? Hamjun fahaun thumma ainun haun muhmalatan yin thumma ginun khaun. Hurufnya tuh ada 6, hamzah, ha, ho, ain, gin, ha. Andai kata baca Quran masih nun mati ketemu ha tidak idhar, tetap salah. Salah. Jadi ilmu idhar, ilmu ikhfa, ilmu iklab itu bukan hanya hafalan, tapi diterapkan. Betul Pak? Betul. Jadi andai kata ilmu saja lalu menjadi hasanah pembendaharaan pemikiran dalam kita, itu belum jadi apa-apa. Karena keyakinan yang masuk melalui ilmu atau sakofah tadi itu harus menjadi dorongan keyakinan. Begitu pula insya Allah hari ini kita akan membahas tentang Rasulullah SAW. Secuil saja, kalau antum melihat tafsir-tafsir termasuk juga tarikh Rasulullah, kira-kira tebal atau tipis-tipis? Tebal-tebal. Jadi kalau disebutkan Rasulullah dalam jangka 30 menit ya nggak ada apa-apanya. Tapi setidaknya antum semua termasuk saya memikirkan, termasuk mencantumkan temanya saja. Saya berharap pada Allah semoga saya diakui kelak. Nanti kita akan berkenalan dengan sebuah syafaat, di mana syafaat itu seperti apa sih. Hari ini makanya wajar ketika di setiap haflah mubarakah begini, pertama syukur pada Allah, yang keduanya sholawat. Betul? Betapa pentingnya. Andai kata Rasul antum ini tidak berdakwah, tidak hadir, tidak akan mungkin ada Islam. Tidak akan mungkin ada keyakinan dalam dada-dada kita. Tidak akan mungkin mau sholat, tidak akan mungkin akhwat-akhwat mau nutup dengan hijab atau jilbab. Tidak akan mungkin. Itu hadir karena ada dakwah, ada risalah yang didakwahkan. Dan pada zaman dulu bagaimana? Ya Islam didakwahkan itu tidak hanya dengan lisan saja, ya dipakai juga, diterapkan. Sehingga akhirnya nampaklah seperti marketing. Marketing itu kalau dikasih visual, kenceng. Belum lagi dikasih audio. Dengar dari tetangga, Sadina hebat begini. Oh, itu padahal belum lihat, hanya dengar saja, naik tuh kepercayaan kita. Begitu ditengok bener 2 tuh. Makanya
sebuah kajian misalkan ada yang memaksimalkan, ada visualnya, ada audio, itu harapannya mengepung pemikiran kita, karena alat indera kita lah yang akan menangkap semua sinyal-sinyal di depan kita menjadi maklumat. Teman-teman yang dirahmati Allah, judulnya Rasulullah Muhammad SAW, engkaulah panutan kami. Tentu harus dihadirkan dengan kesadaran bahwa kita ini setidaknya harus rindu kepada Rasul, atau mau nggak berterima kasih saja. Jangan-jangan hari ini kita ini lebih kencang berterima kasih kepada orang tua, kita kencang berterima kasih kepada atasan, kepada sahabat-sahabat, tapi boro-boro keingat Nabi Muhammad SAW yang hadir hari ini kepada antum iman-imannya tuh sebagai bekal nanti ke yaumil akhirat tuh. Gara siapa? Gara-gara Rasulullah. Tapi kita ini mau terima kasih saja enggan. Jangan sampai itu. Sementara syahadat saya tidak akan jadi persaksian masuk Islam kalau tidak ada nomor 2, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka santai wae hari ini untuk mengokohkan, pertama hadirkan minimal berterima kasih. Ya Rasul, makasih engkau berdakwah sehingga kami menjadi kenal Islam hari ini. Syukur-syukur antum merindukan, bahkan nanti malam bermimpi dengan Rasul, itu yang diharapkan. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir di bulan apa? Rabiul Awal ya. Jadi Rabiul Awal ini menjadi mulia karena hadirnya Nabi Muhammad SAW lahir. Beliau lahir ke bumi di sini di bulan Rabiul Awal, hari apa Pak? Senin. Hari Senin. Tahun mana? Tahun gajah. Baik, tapi kenallah dengan Nabi Muhammad SAW melalui cerita-cerita dari guru-guru kita, termasuk juga orang-orang tua kita. Sehingga bukti dari kita mengenal, akhirnya kita kenal dengan salawat. Di dalam sholat berapa kali kalau duhur bersolawat? Di dalam sholat, Mas, siapa Masnya? Iya, kaget Mas. Iya. Berapa kali sholat duhur bersolawat? Dalam sholat berapa kali? Ada nggak solawat di dalam sholat? Ada, yaitu pas at-tahiyat, baik awal atau akhir. Berarti duhur berapa kali? 2 kali. Lihat ya sholawat. Tapi sudah kenal nggak selain Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim itu. Kenal dengan sholawat yang lain? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Kenal? Ya. Banyak ya. Apalagi sekarang kalau di IG terus lagi di TikTok, lu seneng sholawat, nanti muncul tuh sholawat tuh. Algoritmanya membaca kalau kita akan senang dengan sholawat, muncul tilawah yang didengerin lewat dari beberapa detik, dia akan muncul tuh nanti yang disajikan kepada kita itu tuh. Nah nanti pun kita sama, begitu kita cinta pada Rasul, diingatnya Rasul, nanti algoritmanya itu akan membuka magnet. Orang-orang yang cinta pada Rasul, dia akan ditarik magnetnya. Kurang lebih seperti insya Allah. Baik, di awal saya perkenalkan saja sebuah sholawatnya. Nah ini pernah dengar? Kalau kurang nanti kita ulang lagi, kita bersolawat bareng. Naman sawa Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Engkau nad'uka ya Rabbah, wa ya sallu wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihi maulaya rolli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihi. Masya Allah ya. Yang baca sholawatnya juga anak muda, ganteng seperti ini, enak dengannya. Bisa diulang Mas Wawan? Begitu Mas Wawan diulang ya kayak gini. Begitu Mas Wawan diulang, begitu maula, wah nadanya hilang gitu kan. Oke, dan memang upayakan bukti cinta kepada Rasul salah satunya nanti bersolawat. Maka wajar teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam sebuah keterangan hadis, orang yang paling pelit ketika Nabi Muhammad disebutkan kita tidak mau bersolawat. Orang pelit. Nanti akan berasa di efek nanti di akhir ya. Dimana Rasul juga nanti nggak kenal sama antum. Nggak kenal sama antum.
Antunan nih begitu datang, Rasulnya itu ternyata nggak mengenali kalian. Sakitnya itu di sini semua. Dan itu tidak bisa diulangi karena sudah di alam akhirat. Insya Allah kurang lebih kita akan hadirkan ya perkenalan yang insya Allah mudah-mudahan ada berikutnya. Tulisannya seperti ini. Ya. Ini nama yang waktu itu lahir di tahun gajah, ya, Rabiul Awal hari Senin. Beliau dilahirkan di satu kota, namanya kota apa? Kota Mekah. Begitu Rasulullah lahir, teman-teman yang dirahmati Allah, api Majusi, jadi di sebelah timur baratnya itu ada Majusi yang menyembahnya itu menyembah api. Begitu Rasulullah dilahirkan, api sesembahannya Majusi itu padam. Penduduk langit semua bersuka cinta atas kelahiran seorang yang namanya Ahmad ini. Namanya tuh Ahmad. Sangat aneh. Di sana itu belum ada tuh namanya Ahmad. Tapi udah seperti menyembah Tuhan belum pada waktu itu, kira-kira di Mekah sana. Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Iya, sebetulnya Tuhannya tetap Allah. Lihat saja ayahnya Nabi Muhammad siapa namanya? Abdullah. Allah tuh. Kakeknya Abdul Muthalib. Terus pamannya Abu Thalib. Lihat ya, Allahnya tuh sudah ada. Karena lahir ada dari milahnya Ibrahim. Nah, ini kurang lebih tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan tempat awal Islam hadir. Jadi Islam itu ternyata bukan dari milah Ibrahim. Islam itu dari milahnya Muhammad. Makanya kalau ditanya apa itu Islam, al-Islamu huwa ad-dinul ladzi unzila ala Muhammadin, ya, kepada Nabi Muhammad, terus yusaitiru untuk mengurus al-kaun wal haya wal insan wa man alaqatiha jami'iha bima qoblal hayatid dunya wa ma ba'daha. Jadi seperti itu. Jadi Islam itu justru lahirnya itu ya ketika Nabi Muhammad. Sebelumnya ya milahnya milah Ibrahim, tauhid iya. Agama tauhidnya iya, mengesahkan satu Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Maka Lata, Ujah, Hubal diterima enggak? Enggak. Jadinya kan gagal jadi Tuhan karena dia menjadi penjaga beras saja, penjaga masa subur panen saja, menjaga air saja. Itu batal jadi Tuhan. Akhirnya digambarkan tuh oleh agama lain sehingga kalau begitu Tuhan itu urusannya banyak, tangannya harus banyak. Ada tangannya banyak, ada ya gambar dewa tangannya banyak, betul. Nah itu tuh. Dalam pemikiran logika itu kalau Tuhan itu tidak terbatas kehebatannya, tidak perlu yang lain. Makanya ketika kita mengenal Islam, melihat tentang kedudukan Tuhan atau Allah itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus ada kalimat lagi di tempat lain yaitu laisa kamislihi syai'un, bahwa Tuhan itu tidak ada yang bisa menyerupai satupun. Nah, inilah milahnya Ibrahim. Di mana? Di Mekah. Oh, tuh area Mekah. Saya teringat waktu itu di dalam kubangan maksiat saat itu Allah izinkan saya melalui kawan kami untuk diberangkatkan ke Mekah Al-Mukarramah. Di awal saya menolak. Dia sudah merencanakan untuk memberangkatkan saya memang. Tapi saya langsung keinget nasihat orang tua zaman dulu. Apa katanya? Weh, dibayar tunai. Kalau ke Mekah itu dibayar tunai. Kalau kamu melakukan ini dibayar nanti. Itu kebayang tuh kelakuan saya tukang maksiat. Akhirnya begitu ingat orang tua tadi tuh ditawarin sama kawan untuk berangkat ke Mekah tuh saya tolak. Ini kayaknya bakal dibalas saya di sana gitu. Khawatir saya. Akhirnya saya berkilah tuh. Tahu Ustadz Edwin ya, tahu ya? Nah, Ustadz Edwin itulah yang berangkat. Jadi saya sampaikan ke Ustadz Edwin, antum daripada berangkatin saya, mendingan guru antum. Itu mah lebih layak. Padahal saya tuh takut aja. Akhirnya saya serojong aja ke dia. Namanya Ustadz Tofur. Ustadz Tofur akhirnya diberangkatkan. Nah gitu, selamat saya. Orang lain mah pengen ke Mekah, saya dulu tuh takut, nggak mau tuh. Saya tolak itu. Nah habis itu selamat dia. Udah datang lagi. Inilah punya Ustadz Tofur. Inilah Ustadz Iwan. Inilah emak saya, ini istri saya, semua tuh. Dia memang lagi ada rezeki kuat. Dia berangkatkan tuh termasuk tante-tantenya. Begitu berangkat, tapi ini nggak akan berangkat, Kang. Kenapa? Karena ini punya antum. Kalau antum tolak lagi, saya batalkan semua.
Itu langsung kayak meriang, ih mati aku, gitu. Mati, padahal mau ke Mekah. Ya begitulah ya dulu ya. Dan terus terang saya gondrong itu. Saya berangkat, wah dengan penuh, pokoknya serba takut lah. Mau tidak mau akhirnya ya saya berangkat. Karena kalau saya enggak, ini yang lain enggak berangkat. Berangkat saya, nyampe ke sana. Biasa kalau sudah melihat Ka'bah itu kan ada namanya sujud syukur. Diawali dengan Allahumma antas salam wa minkas salam alaika yahuddus salam fa hayna rabbana bisalam wa dakhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalal wal ikram. Terus sujud syukur. Begitu yang lain sujud syukur, satu kabilah lah ya, satu rombongan, saya tuh ketawa tuh. Tapain ini orang? Geleng-geleng, mutawib narik saya. Kang, sujud syukur Kang. Nggak usah. Minimal antum tuh sekali ini loh. Yang antum kalau sholat di Indonesia tuh ya ini, kamu kiblatnya tuh ya ini. Yang kalau kamu dengar sejarahnya tuh ya ini depan kamu itu. Ini loh, banyak alasannya. Rambut saya gondrong tuh, ditarik tuh sama mutawib itu, orang Madura tuh. Sujud Kang, sujud syukur Kang. Terpaksa saya daripada Anda, karena kamu bakal kutungguin sampai sujud. Sujudlah saya. Begitu sujud, memang Allah membuka ya semuanya. Begitu saya sujud, terbuka semuanya. Kelakuan-kelakuan yang dulu saya tutup-tutup semua nampak di depan mata seperti nonton videonya. Semua kelakuan saya kepada mertua saya, kelakuan saya kepada orang tua saya, kelakuan saya kepada kawan-kawan saya nampak di sini. Sampai-sampai bangunnya saya tuh tadi tuh saya dipaksa untuk sujud syukur. Tapi yang terakhir saya dipaksa untuk bangun karena terlalu lama. Begitu diangkat tuh saya malu. Begitu ngelihat tuh malu minta ampun, saya diangkat. Begitu diangkat sudah berasa, wah saya nggak bisa berkata-kata, cuman dia bilang, antum sudah ketinggalan sama jamaah udah pergi. Ternyata secepat itu diperlihatkan itu, tapi ternyata lama itu, semua, dan itu sangat membekas. Begitulah memang pesonanya nanti ke Mekah. Sudah ada yang berangkat ke sana? Sudah, Cung, yang sudah? Kalau belum hadirkan niat. Kalau belum hadirkan niat. Niat itu murah, tapi niat itu jadi pahala nantinya. Ini tempatnya, nanti akan disampaikan oleh mutawab biasanya ya. Jadi saya duduk akhirnya di Babu Salam, lalu sampaikan, teman-teman, para jamaah, waktu itu Kiai Hafiz yang menyampaikan. Silakan lihat di depan Anda, ini apa? Library. Library itu apa? Perpustakaan. Sebelah kiri Anda, di belakang Anda itu apa? Toilet berderet. Pejamkan mata Anda. Jika antum mau tahu bahwa library ini sesungguhnya adalah rumahnya Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad, langsung kubuka mata. Ya Allah, ini sosok yang disampaikan oleh Allah bahwa ini kekasihku tuh lahir di sini nih. Lahir di sini. Dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW tuh seluruh penduduk paman-paman itu bangga minta ampun, senang minta ampun. Abu Jahal itu, Abu Lahab itu senang datang kelahirannya Nabi Muhammad. Diambil tuh Muhammad oleh kakeknya, dibawa tawaf. Disiapkan tuh ratusan onta untuk apa? Untuk kelahiran Muhammad. Siapa? Yang nantinya ceritanya menjadi penentang agama Allah. Abu Lahab namanya. Awalnya seperti apa? Sayang, cinta. Di mana lahirnya? Di sini. Akhirnya para ulama dengan kecintaannya tuh akan bikin nazom. Kalau bahasa Sunda tuh saya hafal betul. Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisna bangsana. Wow, panjang. Itu yang membuat saya lolos nilai agama, nilainya 9. Karena hafal itu nadom. Begitu pertanyaan, hari apa lahir? Senin. Tahun gajah ada di nadom. Hafal insyaallah. Teman-teman yang mati Allah, beliau lahir bukan dari bangsa yang ecek-ecek. Bukan bangsa ecek-ecek. Bangsa Arab itu sebelum datangnya Islam tuh ini nih, kokohnya agama. Sebelum Islam datang, bangsa Arab tuh punya sifat yang luar biasa kokoh juga, termasuk juga punya martabat yang tinggi. Dia itu anti untuk bohong, anti untuk tidak menepati janji. Bangsa Arab tuh di awalnya kita baca ya. Mila Ibrahim tidak bertahan lama, pengaruh Syabaiyah menyembah binatang sangat kuat di sana. Jadi Nabi Ibrahim sampai-sampai nantinya itu bergeser. Tidak lagi menyembah Tuhannya. Ada nanti Amr bin Luhai sering traveling. Nah dari traveling itu dia membawa satu bongkahan-bongkahan seperti patung. Dibawa, diletakkan di sekitar Ka'bah. Kalau ini Ka'bah ditaruh di sini.
pojokan, termasuk di dalam Ka'bah, disimpan itu tuh, hasil travelingnya itu, hasil karya dibawa, dan akhirnya dijadikan Tuhan, sesembahan oleh mereka. Nah, tapi di Arab itu dia tidak cocok dengan Nasrani ya, hubungan yang tidak harmonis antara Nasrani Yahudi gitu. Di sana bangsa Arab seperti apa? Bangsa Arab secara geografis tepatnya itu di jantung dunia Timur Tengah, berada pada tempat yang terisolir. Sebelah barat, timur, dan selatan merupakan lautan, sementara utara adalah padang pasir terbentang ribuan kilometer. Iklim yang relatif ekstrim, suhu terpanas bisa mencapai lebih dari 50 derajat Celcius dan terdinginnya di bawah 0 derajat Celcius. Sudah kebayang lah, nanti kalau antum ke sana panas-panasan. Tapi sepanas-panasnya di sana, kalau ada yang pernah ke sana, saya pengen menyampaikan, tempat panas, tempat macet yang paling dahsyat. Macetnya itu bukan macet di mobil lagi, brother. Macet body. Iya kan? Macet orang. Dan kalau macet orang tuh ada keringetnya. Ada yang wangi, ada yang over wangi. Sebetulnya bukan bau, over wangi. Tapi dari tempat yang begitu padat, panas, bau, mungkin kalau ada seperti itu, berkeringat. Siapa kalau hari ini saya sampaikan yang pernah datang ke sana, siapa yang tidak pernah rindu kembali datang? Tidak ada yang nolak tuh. Semuanya rindu. Ini nih geografisnya di Arab Saudi ya. Posisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam dalam posisi politik internasional tidak berada di bawah jajahan Persia. Ya, jadi dia tuh free lah. Yang menganut agama Majusi. Persia itu Majusi. Sesembahannya Majusi itu ketika Nabi Muhammad lahir tuh padam tuh Majusi itu. Juga tidak dijajah oleh Bizantium Romawi yang beragama Nasrani, kecuali pengaruhnya di beberapa daerah pinggiran Arab saja. Jadi pada saat Arab itu dengan kelahiran Nabi Muhammad tuh dua imperium besar di dunia, yaitu di Bizantium Romawi dan satu lagi adalah Persia. Itu dua hal yang tinggi. Kalau bahasa hari ini mah hegemoni apa? Hegemoni Amerika begitu tuh. Kalau ngelihat Amerika teh wah gitu kan. Merek dari mana? Amerika. Wah gitu. Nah, kurang lebih saat itu tuh begitu tuh. Kalau ada barang-barang dari Persia, oh keren banget gitu. Kalau ada barang-barang dari Bizantium Romawi, oh itu keren banget. Dua kekuatan dunia ada di tangan ini. Arab kelihatan belum ada kelihatan, belum ada terdengar. Sesuatu yang tidak dianggap tidak dianggap penting. Sebabnya bisa jadi karena faktor geografis yang melingkupinya, penduduknya yang keras dan dikelilingi oleh perbukitan, yaitu khususnya Mekah, tidak dikenal dunia kecuali Yaman karena kesuburan tanahnya. Hanya Yaman. Jadi daerah yang subur ya, itu hanya Yaman. Apalagi Mekah, gambar seperti tadi. Di belakang Mekah atau di sekeliling Mekah itu hanya bukit-bukit saja, bukit-bukit tandus yang isinya itu tanah. Itu kalau dicangkul, itu yang nyangkul kalah orang sini. Gak akan mampu. Kenapa? Batu, cadas. Gitu ya. Di Mekah itu dalam sisi titik geografis ya, politik internasional. Politik internal. Struktur masyarakat Arab, khususnya Mekah, sangat bergantung pada sistem kepemimpinan di tangan Qusay. Qusay itu sebuah nama bani keluarga. Saya tuh di sini juga ternyata ada juga ya bani-bani, kekuatan bani. Jadi misalkan saya kenal dengan Kang Edwin tuh, orang Bugis tuh. Begitu ngomong-ngomong keluarganya tuh erat tuh. Sampai punya grup WA-nya tuh kuat betul tuh. Terus dia menyatakan, ini bani apa? Bani Haji Ibah, bilang gitu. Haji Ibah. Ternyata Haji Ibah tuh banyak keturunannya, banyak, ada yang menikah dua, oh makin gede tuh. Oh, itu bani juga disebutnya, kekuatan kekeluargaan. Itu sangat alamiah, wajar saja. Jadi kadang-kadang seperti itu, kita tuh punya arogansi atau idealisme dengan kesukuan, itu wajar. Nah itu ada tuh. Nah Qusay itu seperti itu, kakek keempat ya, seperti Sikoi. Pemberi minum, Rifada, memberi makan, Nadwa, pemimpin rapat, Panji, Kiadah, pemimpin perang, Hijabah, memegang kunci Ka'bah. Ini kebiasaan-kebiasaan mereka. Mereka tuh terbiasa mandiri, kekuatannya seperti ini. Mereka tuh seneng berkhidmat, seneng ngasih orang, seneng juga mimpin, seneng juga menjadi pemula gitu, yang mengawali gitu. Mereka telah membentuk satu pemerintahan kecil, ada pembatasan masa jabatan yang sekarang dikenal dengan istilah parlemen dan majelis parlemen. Kurang lebih saat itu seperti itu. Saya nonton sebuah film namanya Umar bin Khattab tuh, yang pekan lalu tadinya mau saya tayangkan, di bulan lalu tuh, tentang Umar bin Khattab. Nah itu digambarkan di dalam filmnya itu, kabilah-kabilah tuh membentuk sebuah obrolan tuh. Jadi wajar sekali tuh obrolan tuh.
ngobrol, seneng ngopi, seneng nongkrong itu sangat wajar karena mereka tuh akan cari frekuensi yang sama. Saya yakin nih di sebuah perusahaan kayak gini pun sama ya. Misalkan ada Rian, mana Rian ya? Oh iya, Rian tuh pendiam, pendiam. Pasti dia akan ngumpul sama yang pendiam. Terus ngumpulnya sama pendiam ngapain? Yang ngobrolnya via WA. Deketan itu WA, tiba-tiba ngelihat senyum. Ada orang yang senangnya itu nonton drama Korea, itu pasti ngumpul sama drama Korea tuh. Ngobrolin, termasuk juga fansnya untuk lagu-lagu Korea juga. K-pop itu ngumpul, pasti dia itu akan mencari satu frekuensi. Itu naluri yang sangat wajar itu dalam kehidupan itu. Namanya itu sunnatullah manusia. Nah, begitu pula di mereka. Di Mekah itu kebanyakan memang orang-orang kaya tuh. Jadi dalam posisi pamannya Rasul, jadi Rasulullah tuh ponakan dari paman-pamannya itu. Nah itu tuh orang-orang kuat, Hamzah, paman Hamzah, Abu Lahab, Abu Jahal, terus Abu Thalib. Itu semuanya itu paman-pamannya punya kekuatan. Makanya Nabi Muhammad SAW itu sampai disangkakan aman karena masih ada paman-pamannya itu, keturunannya masih aman itu. Nah itu kondisinya ya, politik internal. Sosial bagaimana? Sosial di Arab, mereka hidup dengan sebuah fanatisme kabilah yang sangat kental sehingga ada pepatah yang mereka pegang, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang didalimi. Sebelum Islam hadir, mereka tuh sudah punya gambaran yang sangat bijak tuh. Sebelum Umar bin Khattab itu juga menjadi Islam, dia tuh bukan hanya seorang preman yang kita kenal di telinga hari ini. Enggak. Umar bin Khattab tuh berpemikir itu. Perkataannya tuh bijaksana tuh. Dia juga jago gembala. Kita kalau dengar Umar bin Khattab kan taunya apa? Kuat, tukang gulat, premannya Arab begitu ya? Enggak begitu. Beliau itu sebelum berhijrah ke Islam, dia orang sering didengerin tuh kata-katanya. Kenapa? Bijak. Bagaimana tidak dia mengembala satu gembalaan dari orang tuanya yang jumlahnya ratusan, sangat teratur dan bisa diatur oleh dia. Terus datang tuh kakak sambungnya, apa yang kau lakukan dengan gembalamu? Jangan pernah engkau gembala itu kambing kecuali engkau mencintai seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Kata siapa itu? Kata-kata Umar bin Khattab di tempat penggembalaannya. Semua berdecak kagum kepada kecerdasan Umar bin Khattab, kebijaksanaan Umar bin Khattab. Mereka tuh memang punya karakter yang kokoh. Jadi sebelum datang Islam tuh ada karakter-karakter yang khas di Arab. Ya salah satunya ini. Jadi dia itu senang menolong saudaranya yang berbuat zolim maupun yang zolim, ya dua-duanya akhirnya ditolong lah. Pokoknya semua lah. Saya tidak memandang apapun, gitulah kurang lebih. Di sisi lain mereka memiliki sikap akhlak yang mengundang decak kagum manusia, diantaranya dermawan, memenuhi janji tuh. Kedermawanan, memenuhi janji, kemuliaan jiwa, serta keengganan menerima kehinaan. Yaitu dia tidak mau menghinakan dirinya tuh. Itu Arab tuh. Dan kezaliman, pantang mundur, lemah lembut, suka nolong orang, sederhana pola hidupnya, terutama dicontohkan di Baduy. Baduy itu sangat sederhana. Termasuk cara berpikir Baduy sederhana. Pernah dengar nggak kalimat sederhananya dari Baduy? Ditanya gitu, Tuhan itu ada nggak? Tuhan itu ada nggak? Kalau ditanya, ada. Bisa ditunjukkan di mana tempatnya? Seperti apa bentuknya? Apa jawabnya? Bisa jawab? Lihat, Baduy dengan cara pola berpikir mengucapkannya sederhana. Kata Baduy, begitu ditanya seperti itu apa? Bangsa Baduy, Arab Baduy itu Arab terbelakang. Dia mengatakan, saya cukup melihat tai onta, maka pasti ada ontanya. Kebayang? Jadi nggak perlu nyari, lihat aja tai ontanya. Ada nggak tai ontanya? Ada, berarti ada tai onta. Berarti ada ontanya. Nggak mungkin tai onta turun dari ulat, ayam, nggak mungkin. Sesederhana itu. Tapi hidupnya bijaksana, dia mulia tuh dengan gambaran-gambaran seperti yang sudah dijelaskan. Ini ekonomi ya. Ekonomi perdagangan merupakan sarana yang paling dominan memenuhi kebutuhan hidup di samping perindustrian, kerajinan, serta pertanian dan pengembalaan hewan ternak. Tetapi kemiskinan, kelaparan, dan orang yang telanjang merupakan pemandangan yang biasa di tengah masyarakat. Jadi mereka tuh biasa, walaupun kaya-kaya, tapi mereka tuh biasa nggak nutup aurat tuh biasa. Ya memang dulunya begitu gitu. Dianggap budaya gitu. Digambarkanlah seperti sesederhana itu kehidupan mereka ya. Nah, teman-teman yang rahmati Allah, kalau antum mungkin pernah punya anak, ya di sini ada namanya tasmiyahan. Pernah
Pernah tasmiahan? Apa tasmiahan tuh? Ngasih nama gitu loh. Biasanya tuh 7 hari gitu ya, afdolnya kata. Nah ini ada di dalam sebuah, ini namanya barjanji. Pernah dengar nggak barjanji? Pernah dengar barjanji? Nah tadi yang disebutkan budaya Arab, ekonomi Arab, politik internal Arab, politik eksternal Arab, termasuk juga kekuatan sosial geografisnya diceritakan di sini tuh. Di mana itu? Di dalam kitab namanya tuh barjanji. Sering kok di sini saya dengar sering tuh. Dulu kami waktu di Garut ini dihafalin. Abtadiul imla bismillatil aliyah mustadirong faidul barakatuh ala ma'ana lahu wa aulah tuh. Wassalli wa sallimu ala nuril mausuf bitaqadumil awaliyah al muntakir fi gulori kalimati wal jibah. Dihafalin tuh sama kita. Ternyata setelah beranjak saya baca apa isinya? Sirah. Sirah. Contoh ya. Di sini ada dikatakan wa yu amma sahabatul ibti wa ma'wa wastajidi nadima minan saribi datang hal masabihulah wastainu bihablillahi ta'ala wa quwwati wa innahu la haula wa quwwata illa billah wa badu faqul wa sayyidul Muhammad Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmu Saibatul Hamdi Humidati Solusannya. Ini mulai bercerita tentang nasab. Pernah dengar nggak Ustadz Adi Hidayat menyampaikan tentang nasabnya Rasulullah sampai Ibrahim? Hebat, hebat. Antum hafalin ini, itu antum paham tuh. Di sini ternyata kan sebegitu hebatnya tuh. Dan itu memang kalau senang dengan sejarah itu akan diceritakan tuh. Kusoi seperti apa, Ibnu Hasim seperti apa. Itu keluarga-keluarga sampai itu disebutnya Quraisy itu namanya. Quraisy itu sebuah nama yang begitu hebat di sana. Jadi keluarga besar yang memang sudah punya nama, nggak ada yang berani atau sama orang Quraisy. Termasuk Abdul Manaf, Bani Manaf. Termasuk kelompoknya siapa itu? Umar bin Khattab, itu keluarganya punya nama tuh. Tidak ada yang berani juga tuh. Sesuatu yang nama A, nama B itu saling menguatkan. Nah, di sana tuh masih kesukuan dengan bani atau keluarganya itu sangat ditonjolkan. Nah, inilah yang nanti kita akan kenal dengan seperti ini. Fihri, Quraisy, Kusai, Abdul Dar, Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf ini yang nanti turunnya tuh Umar bin Khattab keluarganya. Abdullah, Abbas, Hamzah, Abu Thalib, Abu Lahab. Kenal semua ya? Abu Lahab kenal? Kenal tuh. Abu Thalib kenal? Ayahnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Hamzah pamannya, Abdullah sama Al-Abbas. Ini adalah orang tuanya dari Abdul Muthalib turun ini. Ini keluarganya Fihri Quraisy, semua Quraisy ini dipandang tidak ada yang berani kepada mereka. Ini punya nasab yang luar biasa gitu. Nah, ini Nabi Muhammad, ayahnya Abdullah. Ada pamannya Hamzah ini yang membela mati-matian. Di film Umar bin Khattab itu Abu Lahab mempermalukan Nabi Muhammad tuh setelah mendakwahkan Islam. Sholat di depan Ka'bah, apa yang dilakukan? Ditimpuk. Dipanggilkan orang sholat lagi depan Ka'bah, diangkut. Jeroan binatang dinaikkan ke kepalanya Muhammad. Anaknya itu siapa anaknya? Siti Fatimah tuh berlari. Bayangin ya, itu sesuatu yang benar dibenarkan lari tuh, dibersihin. Padahal Muhammad sebelum jadi nabi itu luar biasa tuh akhlaknya tuh, semua memuji. Nah, ini Nabi Muhammad. Nah, nanti Hamzah inilah yang nanti mukul siapa tuh? Abu Lahab. Jadi Abu Lahab tuh begitu datang Hamzah sudah Islam belum? Tapi begitu Muhammad itu disiksa, dipermalukan di depan umum termasuk depan Ka'bah, Hamzah datang dari rantau mendengar ponakanmu disiksa tuh, ponakanmu dihinakan tuh. Oleh siapa? Lahab. Datang Lahab ditempeleng tuh. Tak tuh. Siapa tuh? Hamzah. Gagal nih. Ceritanya ingin mempermalukan agar tidak terjadi perkembangan dakwah Islam, kata Abu Lahab. Tapi Hamzah yang notabene nanti akan membela mereka, tidak, ternyata Hamzah malah menempeleng siapa? Abu Lahab. Dan dia tidak basa-basi datang ke Muhammad. Wahai Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hamzah tuh pamannya. Ini yang nanti ada bayat Aqobah 1, Aqobah 2, dan dia di perang Hunain dia berteriak sampai suaranya itu menggema antar bukit tuh. Paman Hamzah namanya. Insya Allah seperti ini gambarannya. Teman yang rahmati Allah, inilah dari daya tarik yang ingin saya sampaikan tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Beliau itu sosok yang unggul dalam pemikiran, jitu, pandangannya lurus, mendapat sanjungan karena kecerdikan dan ketepatannya dalam mengambil keputusan. Dulu Muhammad belum jadi nabi. Tapi cerita tentang Hajar Aswad sudah ada belum? Sudah ada tuh. Hajar Aswad dengan kemuliaannya sudah tahu belum bangsa Arab? Sudah tahu. Semua berebut tuh untuk memindahkan Hajar Aswad untuk nempel di Ka'bah. Berebut nggak?
berebut sampai kabilah satu dengan yang lainnya sampai gontok-gontokan. Kuaing, aing gitu loh. Oh, dorong-dorongan. Datang Muhammad kecil tuh, yang akhirnya teruji dan terbaca hari ini betapa cerdasnya beliau. Caranya apa? Tahu? Diambilkan kain kan, disimpan di tengahnya oleh beliau. Lihatnya, beliau berarti yang memegang tuh, ditaruh di pegang. Semua kabilah di ujung-ujung kain, bawa bareng-bareng. Akhirnya semua punya kesetaraan tuh di sana. Siapa itu yang melakukan? Muhammad sudah jadi nabi? Belum itu. Maka beliau itu digelari juga sebagai Al-Amin. Sebelum jadi nabi, tidak ada tuh bangsa Arab kecuali nitipin sesuatu itu kepada siapa? Muhammad. Saking jujurnya Muhammad, saking amanahnya Muhammad, Muhammad muda. Itu tuh semuanya paham betul kalau Muhammad itu Al-Amin, dipercaya. Di satu titik setelah dia menjadi nabi, beliau menjadi nabi, mereka tuh berkumpul musyawarah untuk membuat fitnah kepada Muhammad. Membuat fitnah, bikin fitnah kepada Muhammad disebut Majnun. Majnun, orang gila. Itu dirapatkan tuh di parlemen tadi, kumpulan-kumpulan bani-bani di Arab tuh, untuk membuat satu ucapan bahwa Muhammad itu adalah seorang Majnun. Berhasil? Tidak. Kenapa? Mereka mempercayai, tidak mungkin kamu ngomong begitu, kamu yang dibikin Majnun. Kenapa? Nah, Muhammad kalau Majnun kenapa dititipin barang? Tidak mungkin. Mikir tuh, semua mau fitnah Rasul tuh mikir tuh. Setelah Rasul mendakwahkan Islam, gara-gara ada satu gelar namanya Al-Amin sebelum jadi nabi, saking terpercayanya beliau. Lanjutkan ya. Beliau siapa? Pengembala kambing. Ketika beranjak dewasa, beliau bekerja sebagai pengembala kambing. Sepanjang hari beliau hidup bersama kambing-kambing pengembalaannya, mengembalikan kambing-kambing yang tersesat di dalam kelompoknya, mengajarnya dengan lemah lembut yang mendorong ketaatan dan menjaga dari segala buas. Ini kalimat-kalimat ini mirip Umar bin Khattab nih. Umar bin Khattab itu perkataannya dalam mengembala kambing persis perilaku Kanjeng Nabi Muhammad. Sebelum beliau jadi Islam, iya. Umar bin Khattab itu seorang yang bijak, walaupun mereka paham Umar bin Khattab itu seorang yang tangguh, itu seorang yang kokoh, tukang gulat yang tidak terkalahkan. Lanjut, banyak melakukan perjalanan. Nah, yo ibu-ibu, mas-mas, nggak apa-apa, traveling itu jalan-jalan itu butuh aja. Beliau beberapa kali melakukan perjalanan, khususnya ke negeri Syam. Di negeri Syam, beliau menyaksikan keadaan-keadaan rakyat dan negerinya. Beliau dapat melihat langsung tipe manusia yang berbeda dengan tipe-tipe manusia yang beliau saksikan di negeri Hijaz. Tapi orang yang cerdas itu, dia traveling kemana-mana, dia ambil sesuatu yang bermanfaat. Bukan menikmati dengan hal-hal yang hura-hura saja, tapi mereka mempelajari perilaku manusia, perilaku wanita, perilaku penduduk, perilaku orang tua, perilaku anak muda. Dan dia menyaksikan semuanya. Seolah-olah perjalanan dia itu sedang dibekali oleh Allah. Satu lagi nih. Senang mengasingkan diri sambil merenung nikmat dan karunia Allah merupakan ibadah orang Arab masih teguh dengan agamanya Ibrahim. Jadi di satu sisi mereka sudah ada yang menyembah berhala-berhala, tapi sisi lain juga ada yang masih soleh, yaitu di milafnya Ibrahim disebutnya Al-Hanifiyin, orang yang cenderung. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengasingkan dari guha selama 1 bulan setiap tahunnya untuk membersihkan dirinya dari setiap bentuk kezaliman, iri hati, dengki, dan dendam. Inilah yang nantinya cikal bakal awalnya datangnya apa itu? Wahyu Allah yang pertama di Gua Hiro. Dan itu ketika ujlah, ketika dia merenungkan kondisi saat itu di Mekah begitu hancur leburnya di Jazirah Arab itu. Nah, ini perilaku-perilakunya. Nah, Rasulullah SAW akhirnya menerima wahyu nih, bapak-bapak, ibu-ibu, berdakwah di tengah-tengah manusia. Setelah menerima wahyu, beliau SAW berdakwah siang malam mengajak manusia ke dalam naungan cahaya Islam, dikembalikan kepada Islam. Siang malam, nggak kenal lelah. Terus disampaikan. Rasul memulai dakwah dengan mengajak manusia untuk memeluk Islam. Ayo, meluk Islam. Apa yang disampaikan dalam Islam? Tidak ada lagi kecuali syarat pertama, asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka kalau disebut Abdullah, Abu Lahab, mari kita sembah Allah, dia nolak nggak? Nggak nolak kok. Orang ayahnya atau saudaranya namanya Abdullah kok. Hambanya Allah, dia paham. Tapi yang nomor 2 ini yang nggak bisa diterima. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ponakannya. Bahasanya itu siapa lu? Hari ini kan begitu juga tuh, hati-hati tuh. Kalau dianggap sesuatu yang tidak bermanfaat, gampangnya orang-orang baru langsung terhukumi gitu. Ya hati-hati. Semua harus, kalau sekarang mah gampang, tinggal kembalikan ke Al-Quran, Sunnah. Cek saja. Kalau akhirnya bertentangan ya memang buang. Tapi akhirnya kalau dia tidak bertentangan harusnya dipahami saja.
Lalu dia apa? Ya coba diujikan. Nah, harusnya begitu tuh. Hari ini mah coba beredar tuh di mana-mana sebuah fitnah yang ujungnya tuh kepada Islam. Ujung kepada Islam. Terus yang mengaminkan siapa? Orang Islam. Iya. Hati-hati itu. Nanti dikiranya difitnahnya misalkan seseorang, misalkan saya, difitnahnya saya. Kalau saya difitnah mah aman. Tapi kalau difitnahnya itu adalah ajaran, kalau yang difitnahnya itu adalah Islam, ya celaka tuh. Hati-hati makanya. Gitu. Nah, ini kejadian tuh di saat itu kondisinya. Rasul membina mereka dengan pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum Islam. Rasul membina di rumah-rumah mereka, terkadang di bukit-bukit, terkadang di rumah Dalur Alqom bir Arqom. Betapa itu dicerahkannya umat saat itu. Malamnya diperkenalkan dengan ketaatan pada Allah nafsiyah. Siangnya dia ya belajar untuk bermuamalah. Semua diberikan dan Allah membimbing langsung kepada Muhammad. Hal ini berlangsung hingga 13 tahun di Mekah, hingga dakwah beliau diterima seutuhnya oleh penduduk Yasrib atau Madinah. Ini gambarannya ya. Apa yang dilakukan oleh bangsa Arab tuh. Begitu ada gambaran seperti itu. Di Madinah Rasul mulai dengan membangun masjid sebagai tempat sholat, bermusyawarah, mengatur urusan masyarakat. Kan Islam mah komplit ya. Islam mah komplit, bukan sholat, zakat, puasa, haji saja ya. Kalau ada yang ngomongin Islam tuh ya begitu-begitu saja. Saya tantangin tuh, saya bukakan itu surah Al-Maidah, ada satu ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum, suruh coret. Kalau ada yang nolak, coret sudah. Gitu tuh gambarannya. Jadi Islam tuh ngatur semua, termasuk bermusyawarah, mengatur urusan masyarakat. Rasul memimpin negara, hakim dan komandan pasukan. Rasul tuh. Rasul mengatur urusan pemerintahan, menyelesaikan pertikaian di masyarakat, perselisihan dengan hukum-hukum Islam. Rasul juga mengangkat komandan-komandan pasukan dan mengirimkan keluar Madinah untuk mengemban dakwah. Begitu dakwah dipersekusi, dakwah ditahan karena sudah ada eksekusinya, institusi negara. Akhirnya apa? Kewajiban kedua adalah jihad. Jihad itu nomor 2. Nomor satunya adalah dakwah. Begitu dakwah memang dihalangi atau ditantang, tidak bisa, akhirnya dilakukan itu jihad. Ketika Rasul wafat, wilayah kekuasaan Rasul sudah meliputi seluruh jazirah Arab. Ini hanya gambaran singkat saja. Kalau antum semua gambarkan itu secara detail, naudzubillah tuh, fitnah-fitnah detail kepada Rasul. Pernah dengar nggak Rasul sebelum hijrah diancam mau dibunuh? Pernah? Mereka berkoalisi sampai-sampai kalau saya membunuh nanti keluarga lain akan menghukumi saya. Kan bani-bani itu kekuatannya. Keluarga-keluarga tuh, suku-suku. Bagaimana caranya? Kita sepakati bareng-bareng yuk semuanya, kita bunuh. Jadi kalau dibunuh tuh kita terima semuanya, kita yang ngomong. Ada nggak yang berani ngelawan kita semua? Begitu. Di malam itu memang diajarkan oleh Allah, diganti itu siapa? Tempat tidurnya Muhammad oleh Ali bin Abi Thalib. Dan teman-teman dirahmati Allah, ada yang ingin saya sampaikan, kutipan dari Ali bin Abi Thalib. Ketika ditanya, sesi apa dalam kehidupan Anda dalam menikmati keberadaannya Nabi Muhammad SAW? Jawabannya apa? Ketika saya disuruh menggantikan tempat tidurnya. Resiko apa yang terjadi? Dia yang dipenggal tuh. Tapi itu sudah dia cita-citakan tuh. Bahagia yang paling tinggi derajatnya mengenang Rasulullah, yaitu ketika menggantikan Rasulullah tidur. Kalau hari ini embung fitnah nanti kayak apa anakku gajiku gimana? Boleh saya begini? Wani piro. Lihat kecintaan kepada Rasul. Ada sebuah hadis di mana kalau cinta pada Islam itu akhirnya tuh harus lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya dibanding apa? Anak, istri, harta, keluarga tinggal. Itu yang gambarannya. Maknanya itu apa? Harus lebih cinta kepada Rasul. Nanti kalau antum sudah cinta pada Rasul, Rasul nyuruhnya apa? Balik lagi tuh, urus anakmu, urus istrimu, urus keluargamu. Jadi jangan seuzon. Wah kacau nih dalil, nyuruh nelantarin keluarga. Salah. Makanya Islam tuh harus dikafahkan gitu. Tahu kafah? Kalau kafah itu menyeluruh, udhulu fisilmi kafah. Kafah itu menyeluruh. Sehingga memahami kalau 10 itu pahami dulu 10. Baru kita bisa memahami selanjutnya. Lihat lagi, jika kita mengukur kebesaran dengan pengaruh ia adalah seorang raksasa. Kalau tadi dari Sirah, ini dari siapa? Will Durant. Will Durant ini Muslim, bukan penulis The Story of Civilization. Jika kita mengukur kebesaran dengan pengaruh, ia adalah seorang raksasa sejarah. Ia berjuang meningkatkan tahap rohaniyah
Moral suatu bangsa yang tenggelam dalam kebiadaban karena panas kegersangan gurun. Dia berhasil lebih sempurna dari pembaharu manapun. Belum pernah ada orang yang begitu berhasil mewujudkan mimpi-mimpinya seperti dia. Siapa yang disebut dia ini? Muhammad. Siapa yang nyebutnya? Will Durant. Muslim bukan? Bukan. Pinter? Pinter. Traveling kemana-mana? Iya. Mengumpulkan data? Iya. Dia lebih objektif melihat baginda Muhammad SAW seperti ini. Anehnya tuh kalau kita bandingkan, kita ini ngomongnya muslim, syahadat iya, sholawat dibacain, tapi begitu muji Rasul, mau ittiba pada Rasul disalah-salahin. Hati-hati itu perilaku. Selanjutnya, nih kita lihat lagi, siapa ini? Thomas Carlyle on Heroes and Hero Worship. Dia datang seperti sepercik sinar dari langit, jatuh ke padang pasir yang tandus, kemudian meledakkan butir-butir debu menjadi misiu yang membakar angkasa sejak Delhi sampai Granada. Siapa yang nulis? Bukan muslim tuh. Ngebahas apa? Nabi Muhammad. Disanjung bukan? Disanjung. Anehnya kita muslim nggak berani nyanjung. Aneh. Nah ini harusnya jadi muhasabah kita. Malah alih-alih nyanjung, Islam diterangkan, Islam dibawa dicurigai. Bahaya. Nanti balasannya dicurigai sama Allah. Bahaya. Karena yang dipitnahkan kalau nama orang aja biasa. Yang bahaya tuh memfitnah Islam. Urusannya bukan dengan kita, Allah. Nah itu istighfar banyak-banyak ya. Jangan-jangan itu adalah saya, jangan-jangan. Lanjut lagi, Michael Hart nih, dia adalah orang yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan manusia, lebih dari Newton dan Yesus atau siapapun di dunia ini. Ini yang menyimpan Nabi Muhammad nomor 1, diprotes oleh bangsanya. Orang-orang berpengaruh itu, Nabi Muhammad itu ternyata nomor 1. Siapa itu? Michael Hart. Luar biasa. Dan itu semuanya bukan muslim. Lanjutan ya, perilaku Rasul ya. Pada zaman khilafah Umar bin Khattab, seorang Yahudi datang menemui khalifah. Orang Yahudi, ceritakanlah wahai Umar bin Khattab tentang Muhammad. Mampu? Tidak mampu. Akhirnya Umar bin Khattab nyuruh, datangin Bilal. Tanyakan kepada Bilal. Dia orang yang paling dekat, budak. Tanyakan Bilal. Datang ke Bilal. Bilal jawab, nggak bisa. Datang saja ke Ali bin Abi Thalib. Ponakannya, dia semenjak kecil sudah berislam. Tanyakan. Datanglah ke Ali bin Abi Thalib, lalu ditanyakan, wahai Abi Thalib, tolong gambarkan tentang sosok Nabi Muhammad. Abi Thalib membalik dengan pertanyaan, tolong gambarkan kepada kami seperti ini. Gambarkan tentang keindahan dunia. Dan aku akan menggambarkan kepada Anda tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kamu mau menerangkan, aku mau menerangkan akhlak Muhammad, tolong gambarkan dulu keindahan alam semesta. Jawaban orang itu apa? Tidak mudah bagiku. Ali langsung memukas, kamu tidak mampu melukis keindahan dunia ini. Padahal Allah telah mempersaksikan betapa kecilnya dunia ini ketika berkata, kul, katakan keindahan dunia ini kecil. Surah An-Nisa 47. Ngegambarin yang kecil, yaitu dunia, yang hari ini kita sembah-sembah, dunia aja kan? Kita hari ini sembah-sembah dunia bukan? Manusia tidak berhasil melukiskan dunia. Kata Ali bin Abi Thalib, padahal itu hal kecil saja. Allah sudah sampaikan di surah An-Nisa tentang dunia itu yang begitu kecil. Bagaimana saya akan menyampaikan akhlak Rasul? Langsung disebutkan. Bagaimana mungkin saya melukiskan akhlak Rasul? Padahal Allah bersaksi bahwa akhlaknya itu agung. Seperti di surah Al-Qalam. Sesungguhnya engkau berakhlak yang agung. Khuluqin azim. Jadi kalau ngomongin agungnya akhlak Rasul dibanding bumi, tidak ada apa-apanya. Kebayang nggak? Kita hari ini mengejar apa? Mengejar dunia yang itu pun dikejar nggak dapat. Kayak kagak miskin, iya. Tapi songongnya pol-polan. Yang bahaya itu songong kepada Islam, songong kepada ajaran Islam, termasuk songong kepada yang dakwahin Islam. Hati-hati, habis mati selesai. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah di sini ada kajian. Sementara Nabi Muhammad Allah menyampaikan khuluqin azim, akhlak yang agung. Bumi tidak ada apa-apanya. Anehnya kita merindu sama Rasul kagak, berterima kasih sama Rasul kagak. Naudzubillah min dzalik. Teman-teman yang mati Allah, beliau juga ditemukan oleh para sahabat memperbaiki sandal. Sosok sebagai baginda Nabi pemimpin tuh, Amirul Mukmin, memperbaiki sandal anak yatim, menjahit pakaian kumal milik perempuan tua miskin, berjalan bersama perempuan janda, orang miskin dan budak untuk mencukupi hajat dan keperluan mereka, mengumpulkan sebagian sahabat yang miskin di sudut masjidnya, membagikan sedikit makanan yang dimiliki untuk mereka, sehingga beliau SAW tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut. Dia selalu membela daripada dirinya, dia untuk orang lain. Diganjel. Kita mah enggak. Mana aing hula duluan. Apalagi ada cimi-cimi.
Ngeri itu. Rasulullah SAW ketika melewati pasar melihat seseorang yang menjual makanan kurma, lalu beliau masukkan tangannya ke dalam tumpukan kurma tersebut, mendapati bahwa bagian bawah tumpukan kurma ternyata basah. Rasul bertanya, apa ini wahai pemilik makanan? Mereka menjawab, ini terkena air dari langit ya Rasul. Rasul mengatakan, tidakkah seharusnya yang terkena hujan diletakkan di bagian atasnya sehingga orang-orang bisa mengetahui siapa saja yang menipu bukan termasuk umatku. Lihat betapa dia tuh membela dagang itu begitu tuh. Insya Allah di sini sudah diajari dengan Syahdina ini. Mana yang harus dibuka ya buka saja. Tidak ada dusta di antara kita gitu kan kepada klien. Sampai-sampai disampaikan di dalam surah Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah, kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Selanjutnya ditutup dengan sebuah keterangan dalil, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami utus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jika Nabi Muhammad oleh Allah diutus untuk seluruh alam, di alam ini hanya Islam saja? Enggak. Ketika Rasulullah Muhammad kata Allah diutus untuk menelusuri seluruh alam, yang diajarkan di bawah ajarannya itu dari Allah, kira-kira akan menyakiti seluruh manusia enggak? Enggak. Atau dia menyelamatkan hanya Islam saja? Enggak, seluruhnya dijamin lil alam. Bahkan kalau disebut itu makhluk manusia, alam semesta, gunung itu bisa selamat. Tidak akan ada apa? Goncangan dunia. Goncangan dunia itu kan seperti keropos di dalam bumi itu. Karena eksapasi itu sampai ke dasar-dasar bumi itu. Akhirnya kan bolong, Pak. Begitu bolong terus runtuh, jedak, begitu runtuh kan berefek tuh. Disebutlah patahan. Patahan tuh ada garisnya tuh. Nah, kondisi-kondisi seperti ini gara-gara apa? Disampaikan oleh Allah, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhhirahu 'aladdin. Nih manusia ini yang rakus. Padahal dari awal ada dunia sampai kiamat, hartanya yang alam semesta cukup untuk menghidupi manusia dan alam yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini mungkin kita tidak berasa nampak dalam pandangan kita, saya yakin akan kalah di pandangan ibu-ibu, apalagi kalau antum menjamkan yang teringat anak-anak tuh hari ini tuh kelucuannya, tapi jauh dengan pandangan mata kita dipejamkan keinget Rasul jauh tuh. Tapi saya ingin ingatkan kepada saya, kepada antum semua, betapa kalau ini berdesak-desakan, antum sedang mencari sesuatu, betapa susahnya kelak nanti di yaumil mahsyar. Nabi Muhammad itu adalah idol, yang mana dia itu ketika lewatnya saja kita teriak ya Muhammad, sebagaimana kita nge-idolin hari ini kepada siapa? Artis-artis. Lewatnya artis loh, dadah-dadah begini kita kelepek-kelepek. Artis cuma ngomong hei sini, kita rasanya suweneng banget. Kelak itu tidak ada yang dilihat kecuali Muhammad mana. Seluruh alam semesta manusia dari mulai Adam sampai kiamat kelak hanya mencari Muhammad, menunggu syafaatnya. Maka hati-hati tuh. Solawat kita abai. Ada yang bersolawat kita suwantai. Bahkan kadang-kadang merengut. Ya Allah, jangan. Kurang lebih gambaran seperti ini. Nanti antum nih berjubel begini, boro-boro kalau Nabi Muhammad ada di ujung atas sana, kira-kira nyampe nggak tuh? Jangankan nyampe, mungkin keinjak-injak di sini. Nanti tuh mungkin kita ini akan manggil, wahai Muhammad, datang tuh Muhammad tuh, gimana kalau datang? Berikan aku syafaat, kamu kenal saya? Enggak, coba ceritakan saya, lupa. Ceritakan saya, lupa. Apa perintah saya? Lupa. Apa yang diutus oleh saya, disampaikan oleh saya? Lupa. Ada surah? Enggak tahu. Ada hadis? Enggak tahu. Dakwah Islam? Enggak. Ngajak muslim? Enggak. Musuhin Islam? Iya, oke. Rasul pindah balik. Nanti mata kita hanya melihat pundaknya Rasul menjauhi kita, baru menyesal. Dan nanti yaumil mahsyar tidak ada revisi. Tidak ada revisi itu balik lagi. Siap-siap dengan itu. Maka jangan sampai kita tidak mengenal Rasulullah. Sehingga satu ungkapan dari seorang ulama seperti ini. Ya Rasulullah, saya ingin antum-antum menjadi saksi. Termasuk ini kalimat saya ingin sampaikan, mudah-mudahan dicatat oleh Allah. Jika antum mengikuti, mudah-mudahan dicatat juga oleh Allah. Dan ini bukti kita cinta pada Rasul. Ya Rasulullah, junjunganku, apa kata-kata
bangsa yang tak berdaya ini mampu mengungkapkan ketinggian dan keluhuranmu? Apakah penaku yang tumpul ini bisa menggambarkan budi pekertimu yang mulia? Bagaimana mungkin setetes air sanggup menuliskan samudra yang luas? Bagaimana mungkin sebutir pasir akan mampu menggambarkan gunung yang tinggi? Bagaimana mungkin sepercik cahaya akan dapat bercerita tentang matahari? Sejauh yang dapat dicapai oleh pena hanyalah isyarat tentang keluhuran martabatmu, kedudukanmu yang tinggi dan singgasanamu yang agung. Betapa hari ini kita tidak kenal Rasulullah. Bukan gara-gara Rasul tidak hadir, tapi memang iman kita yang nggak hadir. Karena kita juga enggan untuk mendekati majelis ta'lim. Jangan-jangan dari diri kita sudah ngeblame bahwa Islam tuh nggak pantas memang hidup di dunia ini. Tapi urusan mati pengen diurus oleh Islam. Jangan-jangan itu kemunafikan kita. Bayangkan ya, jika nanti di kelak yaumil akhir, di mana tidak ada semua perlindungan kecuali perlindungan Allah, dan syafaat tidak ada lagi kecuali syafaat Rasulullah. Sekelas Ibrahim alaihissalam seorang nabi, dia berkata, wahai Rasul, wahai Allah, jadikan saya hambanya Muhammad. Sekelas siapa? Musa alaihissalam ngomong kepada umatnya, andai kata saya diizinkan, saya ingin menjadi kaum Muhammad seperti kantung ini nah, seperti saya ini nah. Siapa saya ini? Ya kaumnya Muhammad, walaupun nggak ketemu dengan Muhammad. Siapa yang ngomong tadi? Musa. Isa nanti kelak diturunkan bukan sebagai nabi, tapi sebagai manusia, namanya seorang Isa. Dia menjadi umat Muhammad. Yang tidak muslim hari ini dengan terang benderang mengakui kehebatan Muhammad, kagum dengan Muhammad. Lalu coba introspeksi, kemana diri kita, kemana iman kita? Jangan sampai lidah kita keluh, tidak hanya di dunia sampai akhirat, dan kita tidak kenal Muhammad. Mari kita bersolawat sebagai bukti kita kepada Muhammad. Ya Mustafa Sofi salli alaihi Allah tawaqu wasifatuhu subhana man sawwa al-hawdi wa haibi wa da'watun najah ya Rasulullah ya Habiballah nad'uka ya Rabbah salli ya Rabbi wa sallim daiman abada ala nabiyika hulki kullihim maulaya Rabbi wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekian dari saya, mudah-mudahan hari ini dan selanjutnya mulai mencintai Allah termasuk Rasulnya sepaket dengan itibanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.